Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai aspek keperdataan dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Di hari ini kita akan bahas mengenai aspek pidananya. Bahwa segala hal ataupun segala bidang ilmu tentunya bisa kita arahkan ke pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir. Jadi dalam hal ini perlindungan konsumen yang seperti apa nih yang kemudian bisa dibawa ke ranah pidana, sampai pada kondisi seperti apa ini bisa dikatakan masuk ke dalam ranah pidana. Kita akan bahas di pertemuan kali ini tentang aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Di sini sebagaimana atau sejauh mana kemudian suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen ini bisa dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran pidana di dalam pelanggaran hak konsumen. Yaitu di sini adalah ketika pelaku usaha ini melakukan tindakan atau perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian kepada konsumen atau mengganggu pertumbuhan ekonomi secara umum dalam tingkat kompleksitas tertentu yang kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jadi perbuatannya ini harus kompleks, kemudian merugikan konsumen atau bahkan dia mengganggu pertumbuhan dari ekonomi negara Indonesia. Nah, ada beberapa pasal yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengarahnya adalah kepada sanksi-sanksi pidana. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen, itu yang pertama adalah harus diterapkan adanya sanksi administrasi terlebih dahulu, seperti adanya teguran lisan, kemudian adanya penarikan edaran atau peredaran produk dari masyarakat, kemudian adanya ganti rugi dari segi hukum keperdataan, dan yang ini adalah yang terakhir dari segi hukum pidana yang juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal yang ini adalah sebagian kecil yang dirangkum, kurang lebih terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah ketika sebuah tindakan itu dipidana atau diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun atau paling banyak 5 tahun, serta dendanya paling banyak 2 miliar, itu sebagai tindakan yang kategori pertama. Kemudian kategori kedua adalah ketika pelaku usaha itu melakukan tindakan yang kemudian merugikan dan juga diberikan ataupun dijatuhi sanksi dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan juga denda paling banyaknya 500 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah ketika suatu pelaku usaha itu mengakibatkan luka berat, cacat, sakit berat, ataupun bahkan kematian, ini akan diberlakukan terhadap ketentuan pidana perundang-undangan yang lain di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan perlindungan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kategori yang pertama tadi, pelaku usaha yang melakukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau dendanya 2 miliar rupiah. Ada beberapa pasal yang dirangkum. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini sudah ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Khusus pertemuan 8 kita bahas langsung. Ini terkait dengan larangan pelaku usaha yang tidak boleh dilakukan kepada konsumen. Contohnya apa aja tuh? Kayak misalnya pencantuman komposisi, kemudian berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan label halal, label kadaluarsa, ataupun label-label lainnya, label berbahasa Indonesia, itu kan wajib. Jadi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban tadi ini akan dilakukan atau diancam dengan pelanggaran pasal 8. Kemudian ada pasal 9, 10, 13, 15, 17. Ini merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan promosi, periklanan, ataupun hal-hal lain yang kemudian tujuannya adalah mempromosikan atau memasarkan produknya di pasaran. Jadi kalau memang pelaku usaha ini melakukan promosi ataupun periklanan kepada masyarakat, itu harus dilakukan dengan itikat baik dan juga tidak menyesatkan, serta tidak adanya indikasi-indikasi penipuan terhadap konsumen. Dan yang terakhir ada di pasal 17 juga, bahwa adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini bisa dilakukan atau diancam dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan klausula baku ataupun perdagangan di bidang barang ataupun jasa lainnya. Oke, terkait dengan pasal-pasal yang tadi ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini adalah beberapa rangkuman yang kemudian kita simpulkan bahwa kepentingan apa saja yang dilindungi dalam ketentuan pidana. Yang pertama adalah ketika pelaku usaha ini melanggar kepentingan atas keamanan, keselamatan, kesehatan, martabat, bahkan jiwa seseorang atau jiwa manusia yang mengkonsumsi. Kemudian yang kedua, melindungi kepentingan atas harta benda, seseorang yang kemudian sebagai konsumen yang harta bendanya terancam, ini juga harus dilindungi. Dan kemudian yang ketiga adalah kepentingan terkait dengan perekonomian secara nasional. Nah, tujuannya di sini adalah kemudian harus dilindungi hak konsumen secara utuh,
serta untuk keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Jadi berusaha gak harus musiman, tapi harus kita lestarikan dan harus keberlangsungan. Jadi adanya perlindungan konsumen ini selain untuk melindungi konsumen juga harus melindungi pelaku usaha itu sendiri. Untuk pertemuan mengenai aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen, kita sampai di sini. Tadi ada beberapa pasal yang kita jabarkan, tapi nggak bisa kita telaah satu persatu. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.